Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian A. Energi di sekitar kita. Peserta didik dapat memahami sumber energi yang membuat kendaraan bergerak. Rudi melihat mobil berjalan di jalan. Energi yang membuat mobil bergerak adalah A. Energi panas, B. Energi gerak, C. Energi cahaya, D. Energi bunyi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang dihasilkan oleh matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari yaitu A. Energi listrik, B. Energi cahaya, C. Energi panas, D. Energi kimia. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Alat yang hanya dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah A. Televisi, B. Radio, C. Lampu, D. Kipas angin. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang menghidupkan lampu. Energi yang digunakan untuk menghidupkan lampu di malam hari adalah A. Energi gerak, B. Energi cahaya, C. Energi listrik, D. Energi bunyi. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali benda yang menghasilkan energi gerak. Benda yang menghasilkan energi gerak ketika dimainkan adalah A. Piano, B. Bola, C. Buku, D. Meja. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami jenis energi yang dihasilkan oleh kompor gas. Energi yang dihasilkan oleh kompor gas saat memasak adalah A. Energi panas, B. Energi cahaya, C. Energi listrik, D. Energi bunyi. Jawabannya yang A.
Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh energi panas dengan pengecualian. Berikut ini adalah contoh energi panas, kecuali A. Matahari, B. Kompor, C. Es batu, D. Oven. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali jenis energi dalam gambar tertentu. Energi yang terdapat pada gambar yaitu A. Energi kimia, B. Energi cahaya, C. Energi gerak, D. Energi bunyi. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui benda yang memiliki energi gerak. Perhatikan benda berikut. 1. Sepeda, 2. Lampu, 3. Blender. Energi gerak terdapat pada benda nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D. Semua benda. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami energi yang dihasilkan saat menyalakan lilin. Ketika kita menyalakan lilin, energi yang dihasilkan adalah A. Energi bunyi, B. Energi panas, C. Energi cahaya, D. Energi gerak. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh energi cahaya. Berikut ini contoh energi cahaya yaitu A. Lampu yang menyala, B. Kipas angin yang berputar, C. Orang yang berjalan, D. Kompor yang menyala. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui energi yang digunakan untuk memanaskan makanan. Energi yang digunakan untuk memanaskan makanan adalah A. Energi kimia, B. Energi listrik, C. Energi panas, D. Energi gerak. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali jenis energi dalam gambar tertentu. Energi yang terdapat pada gambar yaitu A. Energi listrik, B. Energi cahaya, C. Energi gerak, D. Energi kimia.
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami energi yang dihasilkan saat berlari. Sewaktu kita berlari, energi yang kita hasilkan adalah A. Energi gerak, B. Energi cahaya, C. Energi panas, D. Energi listrik. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang terdapat pada awan sebelum hujan. Energi yang terdapat pada awan sebelum hujan adalah A. Energi kimia, B. Energi listrik, C. Energi panas, D. Energi cahaya. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian B. Sumber energi di sekitar kita. Peserta didik dapat memahami fungsi baterai sebagai sumber energi. Baterai berfungsi sebagai sumber energi karena dapat A. Menyimpan energi, B. Mengubah energi, C. Menciptakan energi, D. Mengalirkan energi. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis energi yang dihasilkan oleh alat tertentu. Benda tersebut menunjukkan alat yang menghasilkan energi. A. Panas dan bunyi, B. Cahaya dan gerak, C. Listrik dan cahaya, D. Kimia dan gerak. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang terkandung dalam bahan bakar. Energi yang terdapat dalam bensin adalah energi A. Gerak, B. Kimia, C. Listrik, D. Mekanik. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Agar tubuh kita dapat beraktivitas, kita memerlukan sumber energi dari A. Makanan, B. Udara, C. Cahaya, D. Tanah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi berdasarkan gambar.
Benda berikut menunjukkan sumber energi yang berasal dari A. Bumi, B. Matahari, C. Angin, D. Air. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui cara pemanfaatan air untuk energi. Air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. A. Gerak, B. Bunyi, C. Panas, D. Cahaya. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang dihasilkan oleh angin. Energi yang dihasilkan oleh angin disebut A. Energi listrik, B. Energi gerak, C. Energi panas, D. Energi cahaya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami alat yang mengubah satu jenis energi ke jenis lain. Alat berikut digunakan untuk mengubah energi. A. Panas menjadi listrik, B. Cahaya menjadi gerak, C. Gerak menjadi listrik, D. Kimia menjadi panas. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi penting untuk kehidupan. Sumber energi yang penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi adalah A. Air dan matahari, B. Angin dan cahaya, C. Tanah dan batu, D. Udara dan cahaya. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui alternatif sumber cahaya saat listrik padam. Ketika listrik padam, Wina dapat menggunakan A. Lilin, B. Batu bara, C. Gas, D. Lampu. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami fungsi kincir angin dalam menghasilkan energi. Kincir angin digunakan untuk menghasilkan energi. A. Gerak, B. Listrik, C. Panas, D. Cahaya. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat mengetahui sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang tidak akan habis selama matahari bersinar adalah A. Energi fosil, B. Energi tidak terbarukan, C. Energi matahari, D. Energi kimia. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang memancarkan cahaya. Benda yang memancarkan energi cahaya adalah A. Lampu, B. Batu bara, C. Air, D. Kayu. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui contoh sumber energi kimia untuk memasak. Contoh sumber energi kimia yang digunakan untuk memasak adalah A. Gas, B. Listrik, C. Air, D. Angin. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui sumber energi yang diberikan oleh sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan memberikan sumber energi. A. Kimia, B. Mekanik, C. Listrik, D. Gerak. Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian C. Yuk, makan sampai habis. Peserta didik dapat memahami pentingnya mengurangi limbah makanan. Mengapa penting untuk tidak menyisakan makanan di piring? A. Karena makanan itu mahal. B. Agar tidak terbuang sia-sia. C. Karena makanan tidak enak. D. Karena makanan cepat basi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang dapat dihemat saat di rumah. Energi yang dapat dihemat saat di rumah adalah energi A. Listrik, B. Panas, C. Cahaya, D. Kimia. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara membeli makanan sesuai kebutuhan. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak membeli makanan berlebihan? A. Membeli makanan dalam jumlah besar.
B. Membeli makanan sesuai kebutuhan. C. Membeli makanan tanpa memikirkan jumlah. D. Membeli makanan yang mahal. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami alasan menghemat energi untuk lingkungan. Menghemat energi sangat penting karena A. Energi tidak akan habis. B. Energi bisa didapatkan dengan mudah. C. Untuk menjaga lingkungan dan sumber daya. D. Energi hanya digunakan untuk listrik. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui tindakan yang tepat setelah menggunakan lampu. Ketika selesai menggunakan lampu, sebaiknya kita A. Membiarkannya menyala. B. Mematikan lampu. C. Menyalakannya kembali. D. Mengganti lampu dengan yang lebih terang. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui cara menghemat air dalam kebiasaan sehari-hari. Salah satu cara untuk menghemat penggunaan air adalah dengan A. Mandi lama-lama. B. Menutup keran saat menyikat gigi. C. Menggunakan air panas. D. Menggunakan air terus-menerus. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami manfaat lampu hemat energi. Mengapa sebaiknya kita menggunakan lampu hemat energi? A. Karena lebih terang. B. Karena lebih murah. C. Karena menghemat listrik. D. Karena lebih kecil. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali perilaku hemat energi saat makan. Perilaku mana yang termasuk menghemat energi saat makan? A. Memasak terlalu banyak makanan. B. Mengambil porsi yang sesuai. C. Membuang sisa makanan. D. Menyimpan makanan di tempat terbuka. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui tindakan yang tepat setelah menonton TV. Apa yang harus dilakukan setelah menonton TV? A. Membiarkan TV menyala. B. Mematikan TV. C. Menyalakan TV di semua ruangan. D. Meninggalkan TV hidup semalaman.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami cara penggunaan kulkas yang efisien. Saat menggunakan kulkas, sebaiknya kita A. Membuka pintu kulkas terus-menerus. B. Menyimpan makanan yang tidak tertutup. C. Menutup kulkas dengan rapat. D. Menggunakan kulkas besar untuk sedikit makanan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui cara menghemat energi saat menggunakan mesin cuci. Cara menghemat energi saat menggunakan mesin cuci adalah dengan A. Mencuci sedikit-sedikit. B. Mencuci semua baju sekaligus. C. Menggunakan mesin cuci yang besar. D. Menyalakan mesin cuci lebih dari satu kali. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami manfaat dari menghemat energi. Salah satu manfaat dari menghemat energi adalah A. Menambah pengeluaran. B. Mengurangi polusi. C. Membuat makanan lebih enak. D. Meningkatkan penggunaan listrik. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui tindakan untuk menghemat energi di rumah. Untuk menghemat energi di rumah, kita bisa A. Menggunakan peralatan listrik secara bersamaan. B. Mematikan semua peralatan saat tidak digunakan. C. Menghidupkan lampu di setiap ruangan. D. Menggunakan alat listrik yang tidak perlu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami cara menghemat air saat menyiram tanaman. Apa yang bisa dilakukan untuk menghemat penggunaan energi air saat menyiram tanaman? A. Menyiram tanaman setiap saat. B. Menyiram tanaman pada malam hari. C. Menggunakan selang dengan air mengalir terus. D. Menggunakan ember untuk menyiram. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat mengetahui alasan pentingnya menghemat energi listrik di rumah. Pentingnya menghemat energi listrik di rumah adalah A. Agar bisa menggunakan lebih banyak peralatan. B. Untuk mengurangi tagihan listrik. C. Karena listrik selalu tersedia. D. Agar tidak perlu mematikan alat listrik. Jawabannya yang B.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.